Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung kita ke Bang Umam. Nih Bang Umam, kalau tadi saya menggarisbawahi di segmen sebelumnya ada kata-kata jangan sampai upaya di efisiensi anggaran ini menjadi backfire bagi Presiden Prabowo di level raja-raja kecil ataupun di level kementerian. Sebenarnya lalu apa yang harus dilakukan begitu, Bang Umam? Ya, yang pertama pasti harus dikelirkan dulu tadi. Mekanisme filteringnya itu harus prudent, harus hati-hati dan melibatkan kementerian, juga lembaga, termasuk juga pemerintah daerah untuk memilah mana yang esensial. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi itu juga harus dikelirkan. Jangan sampai kemudian Pak Presiden menerima serangan balik gitu. Misalnya tadi merasa kebal hukum. Itu hati-hati, bisa saja itu dipelintir oleh sebagian kalangan. Oh, jangan-jangan Presiden sedang mau menggunakan instrumen penegakan hukum untuk melawan atau mendisiplinkan elemen-elemen yang merasa barangkali tidak sejalan dengan kebijakan Presiden. Meskipun barangkali itu bukan sebuah perlawanan terbuka dalam arti melawan. Karena bagaimanapun juga dalam sistem presidensial ya Presiden pemegang kekuasaan tertinggi. Maka kalau misal kemudian itu konteksnya adalah ruang dialogis, maka itu juga sah-sah saja. Dan itu saya pikir akan baik selama tata kelola pemerintah dijalankan secara accountable, secara transparan, hasilnya akan jauh lebih kredibel. Nah, yang menjadi hal yang cukup mendasar, Presiden juga harus hati-hati. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian efisiensi ini dilakukan secara sporadis, tidak melibatkan stakeholders yang tadi terkait, maka harus dilihat, karena dalam konteks rumus besar pertumbuhan ekonomi, government spending itu matter. Belanja pemerintah itu matter. Karena situasi per hari ini juga public consumption belum begitu optimal. Investasi juga belum begitu optimal, kalaupun kemudian net ekspor dan impor juga masih tidak begitu ada perubahan signifikan. Artinya, kita secara umum agregat selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di angka margin tipis 5%. Jangan sampai dengan spirit efisiensi, niatnya baik Pak Presiden. Tapi kalau misal kemudian itu tidak dilakukan dengan prudent tadi efisiensinya, maka berdampak pada konteks pertumbuhan ekonomi secara makro. Nah kalau misal kemudian sampai jatuh di bawah 5, let's say 4, itu impact-nya bisa kemana-mana. Baik dalam konteks kepercayaan publik, termasuk juga dalam konteks kepercayaan pasar atau market trust. Nah ini yang harus di-handle betul. Ini sekarang sudah masuk Februari, jangan sampai kemudian ketidakpastian ini bertambah sampai kemudian di tengah tahun. Kalau sudah di tengah tahun, pasti impact-nya di akhir tahun. Kalau misal itu terjadi, maka agregat pertumbuhan ekonomi berdampak kepada public trust dan juga market trust tadi, itu yang kemudian harus diantisipasi dengan baik. Nah ini menjadi tugas besar bagi Pak Presiden ke depan. Baik. Mungkin saya ke Mas Seno dulu. Mas Seno, apakah selain ini memang efisiensi anggaran, kebijakan untuk merampingkan tadi ya, anggaran-anggaran untuk kepentingan yang lain, apakah Anda merasa juga ini ada tekanan politik nggak yang diberikan untuk di luar dari birokrasi pemerintah saat ini? Enggak, yang saya pikirkan adalah itu yang saya sebut di awal tadi. Ini kan kita belum clear betul sebetulnya. Sebenarnya perlawanan yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu perlawanan seperti apa sih? Pembangkangan seperti apa? Ini yang saya katakan tadi, saya, Pak Umam, atau siapapun di luar pemerintahan, bahkan di dalam sekalipun, bisa jadi nggak punya data yang memadai untuk mengerti apa yang terjadi secara detail. Tapi Presiden punya, dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, beliau bisa melakukan tindak lanjut yang langsung dan sistemik untuk mengatasi persoalan itu. Masalahnya kalau publik nggak tahu secara gamblang juga sebenarnya perlawanan seperti apa sih? Siapa sih sebenarnya di dalam itu yang berani melawan perintah Presiden gitu. Dalam konteks perlawanan terbuka, ini maka kita akan kesulitan juga untuk memahami sebenarnya ini persoalannya apa gitu. Jangan-jangan kita harus membuka juga ruang-ruang untuk membuka kemungkinan-kemungkinan. Jangan-jangan ini adalah misalnya keinginan untuk membuka ruang dialog terkait dengan efisiensi itu. Jangan-jangan ini adalah kemungkinan bahwa ada pemangkasan-pemangkasan yang sebenarnya vital untuk pelayanan publik tertentu yang kita diskusikan tadi. Nah dalam konteks itu sebetulnya menjadi sangat penting untuk kemudian, karena ini diucapkan di ruang publik, tindak lanjut dari SP2-nya Pak Prabowo ini seperti apa. Sehingga publik bisa mengukur lebih jauh. Kalau memang itu ditujukan kepada internal birokrasi, kembali lagi muaranya adalah kepentingan rakyat itu aja. Ya. Baik. Kita ke Bang Daniel, mungkin ada tanggapannya dari Bang Seno. Seperti itu Bang Daniel, yang kemudian meminta dari Bang Umam juga, Bang Seno, kejelasan. Ya, tindakan kayak apa sih sebetulnya yang dimaksud perlawanan ini? Sederhana sebenarnya Mbak, tindakan-tindakan disobedience itu adalah tindakan-tindakan yang
tunjukkan dengan mengabaikan misalnya apa yang sudah menjadi kebijakan presiden, atau kemudian tidak bersesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat di level bawah itu dengan kebijakan-kebijakan makro atau kebijakan-kebijakan mikro yang sudah dirancang oleh presiden. Itu pertama, dan itu terasa di beberapa sektor, dan kita Pak Prabowo sudah memberikan notis yang sangat terang terkait dengan itu. Kemudian kedua, terkait dengan efisiensi anggaran, presiden sudah menyampaikan agar kemudian dilakukan restrukturisasi, artinya detailisasi kembali, misalnya terkait dengan apakah betul ada alokasi untuk pelayanan publik yang juga kemudian dipotong atau dialihkan. Nah, kalau kemudian betul ada alokasi untuk pelayanan publik yang vital dialokasikan, maka harus kemudian dilakukan restrukturisasi kembali. Itulah kenapa kemarin pembahasan terkait dengan efisiensi di komisi-komisi DPR RI itu ditunda untuk memastikan ditelusurinya adakah alokasi-alokasi yang vital untuk publik yang kemudian terkena imbas. Kalau kemudian terkena imbas, maka harus dikembalikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil dari efisiensi ini itu justru kemudian harus menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. Karena kan semangatnya, spiritnya itu adalah efisiensi ini itu untuk memotong hal-hal yang atau alokasi-alokasi yang mubazir, yang tidak punya dampak ekonomi yang lebih besar. Nah, oleh sebab itulah alokasi-alokasi hasil efisiensi sebesar 306 triliun itu akan dialokasikan pada sektor-sektor yang langsung terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Misalnya terkait dengan sekolah, terkait dengan makan gizi gratis, terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mendorong investasi kita itu lebih besar. Tadi disampaikan oleh Mas Umam, government expenditure kita itu salah satu pembentuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan, selain konsumsi tentunya. Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo melalui alokasi APBN ingin mendorong government expenditure itu punya efek positif, multiplier efek ekonomi yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 1 tahun ke depan. Dan itu yang akan dilakukan dari hasil-hasil efisiensi yang sudah dilakukan. Begitu kira-kira, Mbak. Baik. Baik, terima kasih Bang Daniel. Kita juga harapkan bersama ya efisiensi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak berdampak terhadap pelayanan publik. Tetap efektif ya cara kerja dari birokrasi kita untuk melayani masyarakat. Terima kasih Bang Daniel atas waktunya. Mas Eno, Baik. Mas Umam, terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.